Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, Waalaikumsalam. perkenalkan, kami dari kelompok, dulu kelompok berapa Kak Dapi? Kelompok 4. Kelompok 4. Kita dari ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Devi Lutfia, Putri Melinda, dan Afifah Nadira. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan pelaksanaan harta waris. 2.1 Perencanaan. Investasi harta waris adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa aset yang diwariskan dapat dikelola dengan baik dan dapat tumbuh seiring waktu. Pada bagian perencanaan ini digunakan indikator upah minimum regional atau UMR dari tahun 2020 hingga 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 4,39%. Sebagai dasar perhitungan kebutuhan investasi, selain itu, bunga deposito yang digunakan adalah 25% dengan target pengembalian 25% dari investasi awal, serta target penyerahan harta waris dalam jangka waktu 50 tahun. 2.1.1 Analisis kebutuhan. 1. Analisis kebutuhan investasi FV. Nilai UMR dari tahun 2020 hingga 2024 digunakan sebagai basis perencanaan investasi dengan rata-rata perubahan tahunan sebesar 4,39%. Ini memberikan perkiraan dasar mengenai pertumbuhan ekonomi lokal dan digunakan sebagai referensi dalam menentukan kebutuhan investasi saat ini. Berikut adalah nilai UMR 2020 hingga 2024. Di tahun 2020 UMR Rp4.667.349. Lalu di 2021 Rp4.416.186. Lalu di 2022 Rp4.641.834. Lalu di 2023 Rp4.901.798 dan di 2024 Rp5.067.381. Untuk selisihnya di 2021 sebesar Rp148.837, di 2022 Rp225.668, di 2023 Rp259.944, di 2024 Rp165.583. Delta perubahannya di 2021 3,49%, di 2022 5,11%, di 2023 5%, di 2024 3,38%. Untuk rata-rata perubahannya yaitu 3,39%. Untuk perhitungan future value-nya, next. Future value atau FV merupakan nilai investasi yang diharapkan pada akhir periode 50 tahun. FV dihitung berdasarkan bunga deposito sebesar 25% dan target peningkatan nilai investasi sebesar 25% dari nilai awal. Berikut adalah perhitungan FV. FV min investasi awal tahun 2025 1 plus pertumbuhan investasi sama dengan 76.110.715.
dikali 1 plus 4,39 sama dengan 651,357,918,28. Berikut ada tabelnya. Ilustrasi perhitungan EV dengan jangka waktu 50 tahun. UMR 2024 yaitu 506.738. Per tahunnya ada 608.527 rupiah. Target 25% up harta warisnya ada 7.601.715. Pertumbuhan UMR-nya 4,39%. UMR pertumbuhan harta waris 2074 sebanyak 651 juta 357,918. Berikut ada sebagian ilustrasi dari tahun pertama dan tahun ke-10 sampai dengan tahun terakhir. 2. Analisis investasi yang dibutuhkan saat ini. PV dihitung untuk mengetahui besaran dana investasi yang diperlukan pada awal perencanaan. PV dihitung dengan tingkat bunga 25% per tahun untuk menentukan besaran dana investasi yang dibutuhkan saat ini agar dapat mencapai nilai yang diinginkan dalam 50 tahun berikut adalah perhitungan PV. PV per 1 plus R sama dengan Kak, maaf deh. 600. Kayaknya semuanya nggak usah dibaca deh. Kayaknya nggak, jangan terlalu dibaca, Kak. Oh, berarti ini tuh kayak gini ya, apa namanya? Kayak contoh sebagai Berikut perhitungannya gitu. gitu aja. Banyak. Miring-miring lagi nih kerudung. Aku baca dari mana lagi? Kayak ini aja nih, kayak berikut perhitungan PP gitu aja. Terus berikut Oke. perencanaan table gitu-gitu aja. Oke, berarti kalau yang kayak penjelasannya gini baru dibaca. Hmm. Oh. Dari sini ya. Berikut adalah tabel perencanaan keuangan investasi untuk 50 tahun ke depan. Analisis menunjukkan bahwa nilai sekarang mencerminkan jumlah investasi yang diperlukan saat ini untuk mencapai target nilai masa depan tersebut dalam 50 tahun dengan tingkat bunga 25% per tahun. Tingkat bunga yang tinggi ini menunjukkan potensi pertumbuhan investasi yang signifikan, tetapi juga mengidentifikasi resiko yang lebih besar. Penting untuk mempertimbangkan inflasi dalam analisis jangka panjang karena meskipun nilai EV tersebut besar, daya beli uang di masa depan mungkin berkurang jika inflasi tinggi. Oleh karena itu, meskipun future value yang besar memberikan gambaran optimis, estimasi inflasi harus diperhitungkan untuk memahami daya beli. Selain itu, didefinisikan investasi menjadi strategi yang bijak untuk mengurangi resiko meninggal dalam jangka waktu 50 tahun. Kondisi pasar dapat berubah dengan pemahaman yang baik tentang PV dan FV. Perencanaan warisan dapat dilakukan lebih memahami yang baik tentang dengan pemahaman yang baik tentang PV dan FV. Perencanaan warisan dapat dilakukan lebih efektif memastikan distribusi aset
yang tepat di masa depan dan keputusan investasi juga yang strategis. Selanjutnya, 2.1.2 metode pemilihan investasi. 1. Cara menghitung pertumbuhan rata-rata saham. Saham memiliki karakteristik risiko tinggi dengan potensi pengembalian yang besar, yang berarti ada peluang untuk meraih keuntungan signifikan, tetapi juga disertai dengan risiko yang tinggi. Segi potensi kerugian menurut Rohman dan Jurdi 2014. Sebagai contoh, perhitungan harta waris yang ingin melakukan investasi saham sangat penting untuk melakukan analisis pemilihan saham. Proses ini dapat dilakukan dengan menganalisis rata-rata pertumbuhan harga saham serta mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, jumlah uang yang beredar, dan produksi industri. Maka dari itu pentingnya untuk mengetahui bagaimana cara menghitung pertumbuhan rata-rata harga saham, yaitu dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan earning. Selain menggunakan rata-rata pertumbuhan earning, calon pemberi harta waris perlu mengetahui persentase harga saham perusahaan yang digunakan dan membaginya dengan jumlah tahun selama periode kenaikan persentase maksimal. Dengan cara ini, para calon pembeli harta waris dapat memprediksi forecasting harga berdasarkan indikator tersebut. 2. Menghitung pertumbuhan rata-rata earning. Earning per share atau EPS, perusahaan menunjukkan seberapa banyak modal yang dimiliki perusahaan dan tersedia untuk para investasi. Kenaikan EPS berpengaruh dalam peningkatan permintaan saham yang berakibat harga akan melonjak naik menurut Sun et al. Tahun 2022. Maka dari itu menghitung pertumbuhan rata-rata earning adalah salah satu tindakan yang penting. Untuk menghitung rata-rata pertumbuhan earning, diperlukan laporan tahunan dari perusahaan yang diinginkan selama 5 tahun terakhir. Calon orang tua harus memperhatikan earning per share atau EPS serta jumlah saham beredar dari perusahaan tersebut. Selain itu, mereka dapat mencari delta atau persentase pertumbuhan dari data tersebut untuk memprediksi harga saham perusahaan di masa depan. Untuk C-nya, analisis fundamental. Memilih saham juga dapat dilakukan melalui analisis fundamental. Analisis ini beranggapan bahwa terdapat saham-saham yang memiliki intrik atau nilai tetap. Seperti yang diperkirakan investor, nilai intrinsik tersebut tergantung kepada kemampuan perusahaan menghasilkan laba poten earning menurut Wibowo tahun 2011. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap kondisi perusahaan, investor dapat mengidentifikasi saham yang dinilai rendah atau terlalu tinggi. Beberapa teknik analisis fundamental yang sering digunakan antara lain rasio probabilitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dapat memanfaatkan semua aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak. Adapun rumus untuk menghitung return on asset atau ROA yaitu sebagai berikut. Return on asset sama dengan laba bersih setelah pajak atau total aktiva. B. Gross profit margin. Gross profit margin adalah persentase laba kotor dibanding dengan penjualan semakin tinggi.
Semakin tinggi gross profit margin, semakin baik kondisi personal perusahaan. Karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit, margin akan semakin kurang naik kinerja operasional perusahaan. Maka berikut adalah rumus bagaimana cara menghitung gross profit margin, yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor atau penjualan dikali 100%. Yang kedua ada rasio likuiditas current ratio. Ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo saat ditagih. Adapun rumus menghitung current ratio yaitu current ratio min aktiva lancar atau hutang lancar. 2.2 pelaksanaan. Setelah Udah kan lanjutannya? Lanjutannya Putri. berarti yang ini yang 2.2 pelaksanaannya. Ya. 2.2 pelaksanaan. Setelah merumuskan rencana investasi, langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Dalam tahap ini, ahli waris perlu mengambil tindakan nyata berdasarkan rencana yang telah disusun. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam deposito yang memberikan bunga tetap dalam skenario ini, jika menggunakan nilai upah UMR dari 2020 hingga 2024 dengan rata-rata tingkat perubahan sebesar 4,39% dan bunga deposito sebesar 25%. Ahli waris dapat menargetkan 25% dari investasi awal dengan tujuan penyerahan harta waris dalam waktu 50 tahun ke depan. Sedangkan untuk investasi saham dari perusahaan Gudang Garam, Cimory, dan Arto pada pembahasan berikut, 2.2.1 PT Gudang Garam Tbk. Sejarah Gudang Garam adalah perusahaan rokok terkemuka di Indonesia yang terdiri sejak tahun 1956 di Kediri, Jawa Timur. Sejak awal berdirinya, Gudang Garam telah dikenal luas baik di dalam negeri maupun di mancanegara sebagai produsen rokok kretek berkualitas tinggi. PT Gudang Garam Tbk bersama anak perusahaannya bergerak dalam produksi dan penjualan rokok di Indonesia maupun di pasar internasional. Perusahaan ini memiliki beberapa segmen usaha, antara lain rokok, karton, infrastruktur, dan segmen lainnya. Next. Situ. Pada PT Gudang Garam ada pertumbuhan rata-rata saham dan earning. Pertumbuhan harga saham Gudang Garam yaitu sebagai tabel berikut. Presentasi kenaikan harga saham pada PT Gudang Garam sebesar 21,33%. Pertumbuhan rata-rata sahamnya berada di 106%. Grafik menunjukkan tren penurunan harga saham PT Gudang Garam selama 5 tahun terakhir. Pada awal periode, harga saham berada di sekitar level yang lebih tinggi, secara bertahap mengalami kenaikan yang signifikan. Secara keseluruhan, harga saham Gudang Garam naik hingga sekitar 21,33% selama periode Max. Pada hari perdagangan terakhir, harga saham PT Gudang Garam mengalami kenaikan sebesar Rp13.225. Hal ini berarti nilai saham Gudang Garam terkoreksi mencerminkan kenaikan dalam minat beli terhadap saham perusahaan ini. Angka kenaikan sebesar Rp13.225 dan presentasi kenaikan harga saham sebesar 21,33%
selama periode 50 tahun tersebut memberikan gambaran tentang fluktuasi harga saham yang terjadi dalam suatu hari perdagangan. Berikut adalah pertumbuhan rata-rata earning pada PT Gudang Garam Tbk. Kak, scroll, Kak. Memiliki rata-rata persentase sebesar 11,95%. Dari perkembangan pertumbuhan rata-rata earning PT Gudang Garam Tbk, data tersebut menunjukkan rata-rata earning dalam 5 tahun terakhir terlihat meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Walaupun 2022 terjadi penurunan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Saya ada analisis fundamental. Analisis rasio keuangan sangat penting ditinjau untuk melihat bagaimana kondisi dalam perusahaan. Berikut adalah rasio keuangan pada gudang garam. Rasio keuangannya tabelnya sebagai berikut. Dan penjelasannya berdasarkan rasio keuangan di atas dapat diketahui bahwa gross profit margin perusahaan terakhir pada tahun 2023 yaitu 2,6% dan return on equity 21,4% yang berarti bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dari total aset dan ekuitas perusahaan. Lalu 2.2.2 PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. Sejarah dari PT tersebut didirikan pada tahun 1993 di Cisarua, Jawa Barat. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan produk susu serta olahan daging Indonesia. Perusahaan ini dikenal luas berkat merek Cimory untuk produk susu dan yogurt, serta Kenzler untuk produk daging. Daging olahan seperti sosis, nugget, bakso, dan lain-lain. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk juga menjalankan bisnis perdagangan grosir dan retail serta menyediakan layanan transportasi dan pergudangan. Dairy Tbk juga menjalankan bisnis perdagangan grosir dan retail serta menyediakan layanan transportasi dan pergudangan. Grup ini mengelola beberapa restoran yang berlokasi di Bogor, Semarang, dan Pasuruan. Berikut B ada pertumbuhan rata-rata saham dan earning. Pertumbuhan harga saham Cimory yaitu sebagai berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata harga saham terdapat di 295%. Grafik Cimory menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir harga saham mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 59,11%. Pada harga penutupan terbaru, saham ini berada di harga Rp5.475 perdagangan terakhir. Lalu di bawahnya ada tabel pertumbuhan rata-rata earning. Pada PT Cisarua Mountain Dairy, rata-rata persentasenya menunjukkan di 43,10%. Lalu ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sangat penting ditinjau untuk melihat bagaimana kondisi dalam perusahaan. Berikut adalah rasio keuangan pada perusahaan Cimory. Berdasarkan rasio keuangan di atas, dapat diketahui bahwa gross profit margin pasar Cimory stabil dari 41,8% pada tahun 2023 menjadi 41,6% pada periode terkini. Menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan ini tumbuh signifikan selama setahun terakhir. Rasio PE ke depan menurun sedikit dari 26,32 pada Juni 2024 menjadi 2,5,25 saat ini, yang menunjukkan ekspektasi laba ke depan lebih tinggi dan periode sebelumnya. Ini bisa menjadi tanda positif bahwa Cimory diharapkan menghasilkan laba yang lebih tinggi di masa depan. Rasio PEG di angka 1,54 menunjukkan bahwa saham Cimory mungkin dihargai dengan
cukup wajar jika dilihat dari proyeksi pertumbuhan laba ke depan. Berikutnya, misal harga ke depan, oh ini rasio ini juga meningkat, menunjukkan bahwa total nilai perusahaan relatif terhadap pendapatan dan EBITDA juga mengalami kenaikan enterprise value atau EBITDA, misalnya meningkat dari 19,55 pada Desember 2023 menjadi 23,00 pada September 2024, menunjukkan valuasi perusahaan semakin tinggi dibandingkan EBITDA yang dihasilkan. Lalu 2.2.3 PT Bank Jago Arto. Sejarah pada PT Bank Jago Tbk sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Artos Indonesia Tbk. Didirikan pada tahun 1992 di Bandung. Perusahaan ini berganti nama pada tahun 2020 menjadi PT Bank Jago Tbk dan bertransformasi menjadi bank yang berfokus pada layanan perbankan digital serta mengembangkan aplikasi keuangan. Bank Jago memiliki unit usaha syariah dan bertujuan menjadi bank berbasis teknologi yang terintegrasi dengan berbagai ekosistem digital. Sebagai bank yang berfokus pada UMKM, Bank Jago menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan termasuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka, serta deposito mudharabah. Selain itu, bank ini menawarkan kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, dan lain sebagainya. Berikut adalah pertumbuhan rata-rata saham dan earning pada PT Arto dalam jangka 5 tahun terakhir. Persentase pertumbuhan rata-rata harga saham berada di 111,98%. Pada grafik harga saham PT Bank Jago Tbk menunjukkan bahwa pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, dengan kenaikan sebesar 2.239,60%. Tren ini stabil dan mengalami fluktuasi besar. Pada tahun 2021 hingga awal 2022, harga saham Arto mengalami kenaikan yang tajam mencapai puncak di sekitar Rp18.951. Saat ini saham Arto berada pada 2.600 dengan kenaikan 111,98% dalam sesi perdagangan terakhir, menunjukkan bahwa harganya masih dalam fase konsolidasi setelah tren kenaikan yang panjang. Berikut adalah pertumbuhan rata-rata earning pada PT Bank Jago Tbk. Rata-rata persentasenya berada di 8,2%. Dari perkembangan pertumbuhan rata-rata earning PT Bank Jago tersebut menunjukkan rata-rata dalam 5 tahun terakhir terlihat meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, walaupun di 2022 jadi penurunan disebabkan oleh pandemi COVID-19. C, di sini ada analisis fundamental. Analisis rasio keuangan sangat penting ditinjau untuk melihat bagaimana kondisi dalam perusahaan. Berikut adalah rasio keuangan pada PT Bank Jago Tbk. PT Bank Jago Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang beragam berdasarkan rasio keuangan, yaitu on asset sebesar 0,49% dan return on equity sebesar 1,02%, menunjukkan tingkat pengembalian yang relatif rendah, mengindikasi bahwa perusahaan belum secara optimal memanfaatkan aset dan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Di sisi lain, QWERTY earning grow yang sangat tinggi sebesar 266,80% menunjukkan bahwa Arto mengalami lonjakan pertumbuhan laba pada kuartal terakhir. Ini dapat mengindikasikan potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan yang mungkin berasal dari ekspansi produk digital atau peningkatan efisiensi operasional. Berikutnya.
Oke, ini aku ya udah mau penutup. Uh, Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Devi Lutfia. Untuk 22.2.4 return, berikut adalah tabel analisis rata-rata return dari PT Gudang Garam, Cimory, dan Arto. Dan nanti berikut saya akan tampilkan videonya beserta eh, grafiknya dari Oke, ketika kita sudah membuat account di Poem, selalu kita harus lihat nih profil kita untuk melihat di mana RBN kita untuk melakukan transaksi di aplikasi ini. Nah, di sini udah tertera RBN-nya, lalu kita sudah transfer, akan terlihat di trading equity tersebut. Anggaplah kita ini udah transfer di sini gitu. Lalu baru kita bisa buka posisi. Nah, itu kita udah wishlist juga, ada 3. Ada PT Gunang Garam, PT Cimory, sama PT Bang Jago. Nah, di sini Arto atau Bang Jago. Di sini kita bisa lihat nilainya itu per satu lembarnya itu 2.350. Ketika satu lot itu sekitar 2.350.000. Dan kita bisa lihat di sini ada permintaan dan penawaran gitu. Lalu selanjutnya di PT Cimory. Nah, di PT Cimory juga di sini kita bisa lihat bidnya itu 4.950. Nah, ketika kita mau beli bisa kita naikin berapa jadi 4.990, maka ketika kita langsung beli di angka segitu per satu lembarnya, kita bisa langsung dapat nih lot sahamnya. Karena dari penawarannya itu, aksnya itu di 495, 4980. Nah, begitu juga di Gudang Garam, teman-teman. Di Gudang Garam, kita bisa lihat bid dan aksnya. Kita lihat untuk bidnya harga tertinggi yang bersedia dibayarkan oleh pembeli untuk yang membeli aset, sedangkan aks harga terendah yang bisa diterima oleh penjual untuk menjual asetnya, gitu teman-teman. Nah, di sini ketika sudah kita beli, maka kita bisa lihat juga langsung di realisasi profitnya. Kita bisa lihat nih di sini apakah pergerakan saham kita itu naik apa turun. Di sini nanti ketika kita sudah beli, dia akan muncul. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat nih transaksi yang sedang berlangsung gitu, yang sudah kita beli nih. Nah, untuk evaluasi adalah tahap terakhir yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa rencana investasi dalam pelaksanaannya berjalan sesuai harapan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kinerja investasi dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. 2.3.1 Pertumbuhan rata-rata harga saham dari 3 perusahaan. Untuk pertumbuhan harga rata-rata saham Gudang Garam yaitu sebagai berikut. PT Gudang Garam dan berikut pertumbuhan harga saham Cimory dan pertumbuhan harga saham Arto di sini bisa dilihat. Dan untuk pembuktian future value-nya berikut tabel ilustrasi pembuktian EV, VV, future value-nya di jangka 50 tahun yaitu di tabel berikut ini. Dan bab 3 penutup kesimpulannya dalam makalah ini terdapat 3 poin utama yang dapat disimpulkan terkait perencanaan dan evaluasi investasi dalam konteks penyerahan harta waris. Yang pertama, pertumbuhan nilai investasi. Analisis menunjukkan bahwa PT Gudang Garam Tbk mengalami penurunan yang signifikan dalam harga saham, mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dan berakibat pada menurunnya nilai investasi. Di sisi lain, PT Cisarua Mountain Dairy
menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif dengan peningkatan harga saham yang mencerminkan daya tarik bagi investor dalam jangka panjang. PT Bank Jago Tbk mencatat pertumbuhan yang luar biasa sebesar 106%, namun diiringi dengan volatilitas harga yang tinggi menandakan resiko yang lebih besar bagi investor. Sementara itu, deposito menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam jangka panjang dengan nilai present value-nya dan future value-nya yang mengidentifikasi hasil yang baik, meskipun penting untuk mempertimbangkan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli di masa depan. Yang kedua, perbandingan hasil investasi dengan investasi di gudang garam memenuhi ekspektasi investor, sehingga memerlukan evaluasi kembali terhadap strategi investasi. Sebaliknya, yang Cimory berhasil memenuhi dan bahkan melampaui ekspektasi pertumbuhan, menjadikannya pilihan investasi yang menarik bagi investor yang mencari pertumbuhan yang stabil. Meskipun Arto menunjukkan potensi hasil yang besar, penurunan harga saham baru-baru ini menimbulkan ketidakpastian yang targetnya dalam mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, deposito dapat dianggap berhasil memenuhi target jangka panjang dengan hasil yang baik, tetapi penting untuk mempertimbangkan dampak inflasi untuk memenuhi daya beli yang sesungguhnya dari hasil investasi tersebut. Yang ketiga, analisis risiko dan imbal hasil. Dari segi risiko dan imbal hasil ini, PT Gudang Garam menunjukkan risiko yang tinggi dengan imbal hasil yang rendah, mencerminkan ketidakpastian pasar yang signifikan. Sebaliknya, yang Shimori menawarkan risiko yang lebih rendah dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi, menjadikan investasi lebih aman dan menarik bagi investor. Bagi Arto, meskipun memiliki risiko yang tinggi, juga menunjukkan potensi imbal hasil yang signifikan, yang berarti investor harus siap menghadapi fluktuasi pasar yang mungkin terjadi. Sementara itu, deposito dianggap sebagai investasi yang stabil dengan risiko yang rendah. Tetapi investor juga perlu memperhatikan risiko inflasi dalam perencanaan keuangan jangka panjang untuk memastikan bahwa nilai investasi tetap terjaga. Saran yang dapat diberikan agar ahli waris menunjukkan pemantauan secara berkala terhadap kinerja investasi yang dipilih dan melakukan penyesuaian strategi ini jika diperlukan. Berdasarkan analisis risiko dan hasil yang diperoleh, selain itu, diverifikasi portofolio investasi dapat menjadi strategi yang baik untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi imbal hasil, sehingga dapat memastikan keamanan dan pertumbuhan harta waris di masa depan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, baik penulisan atau kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sekiranya sekian presentasi dari kami, kelompok 4, diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.